Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sela Zulfaiza Arbianti Roshida dari Prodi Pendidikan Biologi 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pengolahan data untuk memenuhi tugas mata kuliah biostatistika. Nah, teman-teman, sebelum kita lebih lanjut mengetahui tentang materi pengolahan data dan juga tahapan-tahapannya, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan pengolahan data. Nah, pengolahan data sendiri merupakan suatu proses untuk memperoleh data atau data ringkasan berdasarkan suatu kelompok data mentah dengan menggunakan rumus tertentu sehingga akan menghasilkan informasi yang diperlukan. Nah, biasanya orang-orang itu bingung setelah kita mendapatkan data, setelah kita mengumpulkan data, mau diapakan data ini? Nah, bagaimana cara data di dalam kuesioner ini dihubungkan dengan tujuan penelitian? Nah, untuk itu kita harus mengolah data mentah menjadi sedemikian rupa sehingga bisa menjadi sebuah informasi yang dapat digunakan untuk menjawab tujuan penelitian. Kemudian ada beberapa kegiatan yang dilakukan peneliti dalam mengolah data, di mana kegiatan ini dibagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahapan editing atau tahapan memeriksa. Yang kedua adalah tahapan coding atau memberi kode. Yang ketiga adalah tahapan processing atau tahapan pengolahan data. Dan yang terakhir adalah tahapan cleaning atau tahapan pembersihan data. Langsung saja kita ke tahapan yang pertama. Oke, tahapan editing atau tahap memeriksa data. Nah, pada saat kita memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data, pemeriksaan daftar pertanyaan yang telah selesai ini dilakukan terhadap yang pertama, kelengkapan jawaban. Apakah tiap pertanyaan itu sudah ada jawabannya atau belum? Yang kedua, tentang keterbacaan tulisan. Tulisan yang tidak bisa dibaca akan mempersulit pengolahan data atau berakibat pengolah data bisa saja salah membaca data. Dan yang ketiga adalah relevansi jawaban. Bila ada jawaban yang kurang atau tidak relevan, maka editor bisa menolaknya. Nah, untuk tahap yang selanjutnya adalah tahapan coding atau tahapan memberi kode. Pada tahapan ini kita melakukan pengklasifikasian jawaban-jawaban dari para responden ke dalam bentuk angka atau bilangan. Biasanya klasifikasi dilakukan dengan cara memberi tanda atau kode berbentuk angka pada masing-masing jawaban. Nah, ini misalnya saya mempunyai dua contoh pemberian kode pada kode pendidikan dan juga kode jenis kelamin. Nah, misalnya ada kode untuk orang atau seseorang yang tidak lulus SD diberi kode 0. Sedangkan kode untuk orang yang lulus atau tamat SD kita beri kode 1. Untuk orang yang lulus atau tamat SMP kita beri kode 2. Untuk kode orang yang lulus SMA atau tamat SMA kita beri kode 3. Untuk orang yang lulus atau tamat diploma atau sampai S1 kita beri kode 4, dan untuk orang yang lulus S2 sampai S3 kita beri kode 5. Jadi bisa disimpulkan bahwa semakin tinggi angkanya berarti semakin tinggi juga tingkat pendidikannya. Kemudian untuk contoh yang kedua adalah pemberian kode pada jenis kelamin, di mana jenis kelamin laki-laki bisa kita beri kode angka 1 dan jenis kelamin perempuan bisa kita beri angka 2 sebagai kodenya. Nah, selanjutnya apa sih kegunaan coding atau pemberian kode ini pada data? Tentu saja adanya pemberian kode ini dapat mempermudah pada saat kita menganalisis data. Kemudian kita juga dapat lebih cepat saat memasukkan atau mengentry data ke dalam perangkat lunak pengolahan data.
Nah, untuk tahapan yang ketiga adalah tahapan processing atau pengolahan data. Setelah kita melakukan editing, setelah kita melakukan coding, kita akan melakukan processing, di mana data yang sudah di-entry dapat dianalisis. Pemrosesan data ini dilakukan dengan cara mengentry data dari kuesioner ke paket program yang dapat digunakan untuk pemrosesan data, dengan masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Tentunya seperti itu. Nah, salah satu paket program yang sudah umum digunakan untuk mengentry data adalah paket program SPSS for Windows, di mana nanti pada pertemuan selanjutnya kita juga akan belajar tentang SPSS Windows ini. Nah, kemudian tahapan yang terakhir adalah tahapan cleaning atau pembersihan data. Nah, pembersihan data ini dilakukan dengan cara melihat variabelnya, apakah data sudah benar atau belum. Cleaning sendiri merupakan kegiatan pengecekan kembali data yang sudah di-entry, apakah ada kesalahan atau tidak dalam data tersebut. Kesalahan tersebut dimungkinkan terjadi pada saat kita meng-entry data ke komputer. Misalnya, untuk variabel pendidikan, ada data yang bernilai 7. Mestinya berdasarkan coding yang ada, pendidikan kodenya itu hanya mulai dari 1 sampai 4. Karena apa? Karena misalnya sebelumnya kita memberi kode ke kode pendidikan, bahwa kode 1 merupakan kode lulus SD, kode 2 merupakan kode lulus SMP, kode 3 merupakan kode lulus SMA, dan kode 4 merupakan kode lulus PT. Nah, berdasarkan data yang kita buat, data terakhir, kode terakhir itu kan ada angka 4. Misalnya di dalam variabel pendidikan data kita itu ada yang bernilai hingga 7. Nah, dari situ kita tahu bahwa ketika kita meng-entry data ke komputer, kita juga melakukan kesalahan. Nah, tujuan dari cleaning ini atau pembersihan data ini adalah kita bisa mengetahui kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi pada saat kita meng-entry data. Untuk tahapan-tahapan pengolahan data cukup sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.